Dalam semesta yang luas dan penuh misteri ini, tidak ada satupun jiwa yang hadir tanpa maksud. Kehadiranmu di dunia ini bukanlah hasil dari kebetulan, bukan pula dari kehendak semata manusia. Ada sesuatu yang jauh lebih agung, sebuah rencana ilahi yang telah ditulis sebelum kamu mengenal namamu sendiri. Sebelum langkahmu menyentuh bumi, takdirmu sudah dijahit dengan benang cahaya oleh tangan Sang Pencipta. Dan di dalam jiwa yang kamu bawa, tersimpan satu misi yang hanya kamu yang bisa menggenapinya. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukanlah sekadar aktivitas digital tanpa makna. Ini adalah panggilan. Panggilan yang lembut namun kuat. Panggilan yang tidak datang dengan suara gemuruh, tapi dengan getaran yang mengguncang hati. Panggilan yang mengatakan, waktunya telah tiba. Bangunlah dan ingat siapa dirimu. Selama ini mungkin kamu merasa tidak mengerti mengapa jiwamu sering gelisah. Mengapa dunia terasa terlalu sempit bagi apa yang kamu rasakan di dalam. Tapi ketahuilah, keresahan itu bukan gangguan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa jiwamu merindukan hidup yang penuh makna. Bahwa kamu bukan dilahirkan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk mentransformasi. Kamu adalah satu bagian penting dari rencana besar yang belum selesai, dan tanpamu, gambar besar itu takkan utuh. Di antara miliaran manusia, kamu datang ke sini, pada detik ini, untuk membaca kata-kata ini. Itu bukan karena algoritma semata. Itu karena langit sedang berbicara kepadamu. Mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa ada cahaya yang menantimu untuk dinyalakan. Bahwa ada misi yang menantimu untuk dijalani. Maka, sebelum kamu melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal kecil yang bisa membawa makna besar. Tekan tombol suka sebagai bentuk kesadaranmu akan pesan ini. Berlanggananlah agar setiap kata yang datang ke depanmu membawa bimbingan yang konsisten. Aktifkan lonceng notifikasi, agar jiwamu tidak terlewat setiap pesan ilahi yang dikirim melalui media ini. Dan yang paling penting, tulislah komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan hatimu yang terbuka. Karena di balik kata-kata ini, bukan hanya ada motivasi, tapi ada panggilan, ada arah, ada misi. Dan jika kamu bersedia, maka perjalanan ini akan membawamu kembali kepada pusat dirimu, kepada tujuan yang telah lama menunggu untuk disadari dan dihidupi. Selamat datang, jiwa terpilih. Saatnya pulang ke dalam panggilanmu. Bagian 1. Kamu tidak pernah datang ke dunia ini secara kebetulan. Di tengah semesta yang penuh kemungkinan dan rahasia, kamu hadir. Bukan sebagai kebetulan, bukan sebagai angka di antara miliaran manusia, tapi sebagai satu makhluk yang dititipi maksud ilahi yang sangat spesifik. Jiwa yang kamu miliki tidak hadir tanpa alasan. Ia datang dengan bekal cahaya, dengan cetak biru surgawi yang ditanam jauh sebelum kamu bisa memahami kata tujuan. Mungkin kamu pernah bertanya dalam sepi, apa makna keberadaanku? Mungkin kamu pernah merasa tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berputar, mencari validasi dari luar, merasa bahwa hidup ini tak lebih dari rutinitas yang hampa. Tapi ketahuilah, setiap detik kamu bernapas adalah bagian dari skenario suci yang lebih besar daripada yang dapat kamu lihat dengan mata telanjang. Kamu tidak hadir untuk sekadar bertahan hidup. Kamu diutus untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama dilupakan. Cahaya misi ilahi yang tertanam dalam hatimu. Tidak peduli berapa kali kamu merasa gagal, berapa banyak luka yang kamu bawa, atau seberapa dalam kamu merasa tersesat. Tujuan itu tidak pernah hilang. Ia tidak pernah menyerah menunggumu. Ia tetap ada, berdenyut lembut dalam setiap bisikan nurani, dalam setiap tatapan kosong yang menanti harapan baru, dalam setiap desir yang mengusik batin, saat kamu melihat ketidakadilan, kesedihan, atau keindahan yang menyentuh relung jiwa. Ketika kamu merasa bahwa hidupmu biasa-biasa saja, sebenarnya kamu sedang duduk di tepi panggilan yang luar biasa. Karena mereka yang paling besar misinya seringkali dibungkus dalam kehidupan yang tampak sederhana. Tetapi batinnya bergejolak, seakan tahu bahwa ada sesuatu yang belum dijalani, ada sesuatu yang belum dinyalakan. Ingatlah, sebelum kamu diberi nama oleh orang tuamu, semesta telah menyebutmu yang terpilih. Sebelum kamu memiliki cerita,
kamu sudah ditulis dalam rencana. Bahkan sebelum kamu tahu bagaimana caranya berjalan, Sang Sumber Kehidupan telah meletakkan arah yang harus kamu tuju. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu sadar. Kamu tidak perlu tahu seluruh peta. Cukup percayai kompas yang telah Tuhan tempatkan dalam dirimu. Dan kompas itu adalah panggilan. Itu adalah suara halus yang terus berbisik, meski dunia mencoba memekakkannya. Suara yang berkata, kamu tidak salah tempat. Kamu tidak datang terlambat. Kamu hanya sedang dalam perjalanan pulang. Jangan biarkan dunia yang sibuk membuatmu lupa bahwa kamu adalah bagian dari rencana yang abadi. Jangan biarkan kata-kata orang lain mendefinisikan nilaimu, karena tujuanmu tidak ditulis oleh tangan manusia. Ia digores oleh Sang Pencipta, jadi dalam bahasa cahaya. Dan hanya kamu yang bisa membacanya dengan hatimu yang jujur. Maka, mulailah hari ini dengan kesadaran baru, bahwa setiap langkahmu bukan sekadar langkah. Ia adalah gerakan spiritual yang sedang menapaki garis takdir. Dan bila kamu bertanya, apa bukti bahwa aku memang terpilih? Maka jawabannya sederhana. Karena kamu sampai pada pesan ini. Karena hatimu bergetar saat membacanya. Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, kamu diciptakan bukan untuk menjadi biasa. Kamu diciptakan untuk menghidupkan sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk mulai mengingatnya kembali. Bagian 2. Dunia para terpilih. Berbeda dari dunia kebanyakan. Dunia ini luas, bising, dan penuh dengan keinginan yang saling bertabrakan. Banyak yang hidup hanya untuk sekadar bertahan, mengumpulkan hari demi hari seperti pasir yang mengalir tanpa bentuk. Namun, ada segelintir jiwa yang tidak pernah merasa cukup hanya dengan bertahan. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi terus membisik di kedalaman jiwa. Mereka adalah para terpilih. Jika kamu sering merasa berbeda, bukan karena sombong, tapi karena hatimu menolak kepalsuan. Jika kamu sering merasa tidak cocok, bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu menolak kehidupan yang hanya di permukaan, maka ketahuilah, itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu termasuk mereka yang diutus bukan untuk ikut arus, tapi untuk menjadi arus. Bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk membentuk dunia. Para terpilih tidak pernah bisa benar-benar merasa damai dalam hidup yang palsu. Mereka bisa tertawa, tapi ada sesuatu di dalam dada yang selalu bertanya, "Oramisya, apa ya ini semua? Apakah hidup hanya tentang ini?" Mereka bisa berada di tengah keramaian, tapi jiwanya tetap merasa sendiri, karena mereka tahu ada dimensi yang lebih dalam yang belum dijamah. Dunia orang-orang biasa adalah dunia yang mengutamakan penampilan. Dunia yang menilai dari status, angka, dan pengakuan luar. Tapi dunia para terpilih adalah dunia dari dunia batin. Dunia yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Mereka hidup untuk mengubah, bukan sekadar menikmati. Mereka merasakan lebih dalam, menangis untuk luka orang lain, tergerak hanya oleh pandangan yang hampa atau kata-kata yang nyaris tak terdengar. Mereka bukan lemah, mereka sensitif, dan sensitivitas itulah kekuatan mereka. Dan saat mereka mencoba untuk mengabaikan panggilan itu, tubuh mulai kelelahan tanpa sebab. Pikiran jadi penuh kebingungan. Jiwa pun berteriak dalam diam. Karena ruh yang memiliki misi tidak akan pernah merasa damai dalam kekosongan. Ia akan terus bergejolak hingga sang pemilik menyadari bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang harus ia bangkitkan dari dalam dirinya sendiri. Ketika dunia berlomba-lomba untuk tampil, para terpilih belajar untuk mendengar. Saat yang lain berusaha menguasai panggung, para terpilih mencari makna di balik diam. Mereka tidak terburu-buru, sebab mereka tahu bahwa yang agung tidak dibentuk dalam kegaduhan, tetapi dalam keheningan yang penuh kesadaran. Hidup bagi mereka bukan tentang seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, tapi seberapa dalam yang bisa ditanam. Mereka tidak tertarik menjadi populer. Mereka ingin menjadi berarti. Karena mereka tahu bahwa jejak kehidupan bukan diukur dari berapa banyak orang mengenal namamu, tapi dari berapa banyak jiwa yang tercerahkan karena kehadiranmu. Dan jika kamu merasa seperti ini, maka kamu sedang diingatkan
bahwa kamu tidak salah arah, bahwa kebingungan yang kamu alami bukan tanda kegagalan, tapi panggilan untuk bertumbuh. Bahwa tidak nyamannya kamu di dunia yang penuh kepalsuan adalah bukti bahwa jiwamu menginginkan kebenaran. Kamu bukan orang aneh. Kamu hanya sedang terbangun di dunia yang masih tidur. Dan itulah tugas para terpilih. Menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi penunjuk jalan saat semua tersesat, menjadi suara saat yang lain diam. Ingatlah, perbedaanmu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kehadiranmu yang istimewa. Dunia tidak akan selalu mengerti kamu, tapi itu bukan masalah. Karena kamu tidak diutus untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu diutus untuk menjalani sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh langit. Maka peluklah perbedaanmu, rangkul kegelisahanmu. Karena di balik semua itu, ada sebuah misi yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan dunia ini sedang menunggu seseorang sepertimu, yang berani hidup dengan kesadaran, bukan sekadar ikut arus. Bagian 3. Tujuan ilahi. Tidak bergantung pada fungsi atau penampilan. Seringkali dunia mengajarkan kita bahwa makna hidup terletak pada apa yang terlihat, gelar yang kita sandang, jabatan yang kita pegang, atau banyaknya pengikut di layar yang dingin. Kita didorong untuk mengejar pengakuan, untuk mempercantik tampilan luar, dan tanpa sadar kita mulai menilai diri sendiri dari kacamata orang lain. Tapi tahukah kamu, tujuan ilahi tidak pernah ditulis di atas panggung duniawi. Ia tidak tergantung pada pakaian yang kamu kenakan, suara yang kamu miliki, atau tempat yang kamu duduki. Tujuan itu lebih dalam, lebih suci, dan lebih tinggi dari sekadar peran sosial. Ia bukan tentang profesi yang kamu jalani atau status yang kamu miliki. Ia tentang posisi batin yang kamu pegang. Ia tentang kesadaranmu, kejujuranmu, dan keberanianmu untuk hidup selaras dengan cahaya yang ada di dalam jiwamu. Ketika kamu hidup dalam kesadaran, saat kamu hadir sepenuhnya di setiap langkah, saat kamu berkata dan bertindak selaras dengan nurani yang murni, saat itulah kamu sedang menghidupi tujuan ilahimu. Bukan dengan teriakan keras, bukan dengan bendera yang berkibar, tapi dengan diam yang penuh makna, dengan sikap yang memuliakan kehidupan. Tujuan yang ditanamkan oleh Sang Pencipta tidak menuntut kesempurnaan. Ia tidak berkata, "Kamu harus menjadi tanpa cela sebelum aku bisa memakai hidupmu." Justru sebaliknya, ia berkata, "Cukup kamu hadir, cukup kamu bersedia. Aku akan menyempurnakan yang kurang." Dan disitulah keindahannya. Karena misi ilahi bukan hadiah bagi mereka yang sempurna, tapi amanah bagi mereka yang bersedia. Kamu tidak harus bersinar untuk menjadi berguna, karena sejatinya, kamu tidak dipanggil untuk menjadi pusat cahaya, tapi untuk menjadi cermin yang memantulkan cahayanya ke dunia. Setiap kali kamu berbagi kasih meski hatimu sedang rapuh, setiap kali kamu memilih kebenaran meski itu sulit, setiap kali kamu menguatkan orang lain saat kamu sendiri butuh dikuatkan, di saat itulah kamu sedang menjalankan tugasmu. Mungkin dunia tidak melihatnya, mungkin tidak ada tepuk tangan, tapi langit mencatatnya dengan penuh kasih. Sebab, tujuan ilahi bukan tentang menjadi besar, tapi menjadi benar. Ia tidak menuntut keramaian, tapi ketulusan. Ia tidak menanti kamu berdiri di atas panggung megah, tapi berdiri teguh di atas kebenaran yang kamu yakini. Dan saat hidupmu selaras dengan tujuan itu, kamu menjadi alat, bukan alat dunia, tapi alat langit. Kamu menjadi saluran, jalan, jembatan, pelita. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu bersedia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup siapapun. Setiap orang membawa warna, setiap jiwa membawa cahaya. Dan kamu, ya kamu, diciptakan untuk membawanya ke tempat yang belum pernah disentuh terang. Jangan tunggu sampai kamu dianggap siap. Jangan tunda sampai kamu merasa layak. Karena yang menjadikanmu layak bukan dirimu, tapi Sang Sumber kehidupan yang telah lebih dulu memilihmu. Tujuanmu bukan menunggu di ujung perjalanan. Ia sudah ada di dalam dirimu. Dan ia mulai menyala ketika kamu hidup dalam kejujuran, kasih, dan kesadaran. Jadi, berhentilah mengejar versi dirimu yang ingin dilihat orang lain. Mulailah menjadi versi dirimu yang diutus dari awal oleh langit. Karena hanya dengan begitu, tujuanmu akan menemukan jalan untuk terwujud. Dan ketika itu terjadi, dunia akan berubah.
Bukan karena kamu tampil megah, tapi karena kamu hidup dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Bagian 4. Panggilanmu terwujud. Lewat hal-hal yang tampaknya sederhana. Banyak orang menunggu langit terbelah, suara dari awan, atau tanda ajaib yang menggelegar untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki misi. Mereka menanti momen besar, kejadian luar biasa, atau panggung yang megah untuk mulai menjalani panggilan hidupnya. Padahal, seringkali panggilan itu hadir dalam sunyi. Ia datang tidak dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Tidak lewat sorotan lampu, tapi melalui pelukan hangat dalam gelap. Dan ia tidak berada jauh di ujung waktu, melainkan sudah ada, di sini, sekarang. Panggilanmu tidak menunggu kamu menjadi seseorang yang terkenal, atau berada di posisi yang tinggi. Ia sudah menantimu dalam hal-hal yang kamu lakukan setiap hari. Dalam senyummu pada orang asing, dalam kata-kata tulus yang kamu berikan kepada sahabat yang sedang patah, dalam niat baikmu untuk terus berjalan meski hari terasa berat. Itulah panggilan dalam bentuknya yang paling murni, kehadiran yang penuh kesadaran. Kehidupan bukanlah tentang momen-momen besar yang datang sesekali, tapi tentang bagaimana kamu menjalani yang kecil dengan hati yang besar. Tentang bagaimana kamu mencuci piring dengan syukur, merapikan rumah dengan cinta, menyapa orang tua dengan kelembutan. Dunia mungkin menganggapnya remeh, tapi langit mencatatnya sebagai laku suci yang tak ternilai. Para terpilih tahu bahwa tujuan tidak selalu datang dalam bentuk profesi atau jabatan. Ia sering menyamar dalam rutinitas, dalam momen yang tampak biasa, dalam keputusan kecil yang dilakukan dengan cinta. Karena sejatinya, yang menjadikan sesuatu bernilai bukanlah ukurannya, melainkan kesadaran yang menyertainya. Bisa jadi kamu memiliki kemampuan menyembuhkan lewat kata-kata, atau kamu diberi hati yang begitu mudah menangis untuk penderitaan orang lain, atau mungkin tanganmu pandai menciptakan keindahan dari hal-hal sederhana. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah potongan-potongan dari misi ilahi yang telah ditiupkan kepadamu sejak rohmu ditiupkan ke dalam jasad. Kadang kamu merasa, apa yang bisa aku lakukan? Aku bukan siapa-siapa. Tapi ketahuilah, bahkan lilin kecil bisa menerangi ruangan yang paling gelap. Bahkan satu tetes air bisa mengubah dahaga menjadi harapan. Begitu pula dirimu. Dengan setiap perbuatan sederhana yang dilakukan dengan tulus, kamu sedang menjadi alat untuk meneruskan cahaya dari langit ke bumi. Kamu tidak harus menunggu sampai dikenal. Kamu tidak harus menanti pujian atau panggung. Jika apa yang kamu lakukan lahir dari hati, maka sesungguhnya kamu sedang berjalan dalam garis tujuanmu. Bahkan tanpa penonton, bahkan tanpa sorakan. Karena tujuan sejati tidak membutuhkan validasi dunia. Ia hanya butuh satu hal, kehadiran jiwa yang bersedia. Maka jangan remehkan hal-hal kecil. Jangan abaikan dorongan dalam hatimu untuk berbuat baik hari ini. Jangan tunggu waktu yang sempurna untuk mulai menjadi terang. Karena setiap hari adalah panggungnya, dan setiap detik adalah kesempatan untuk menjalani panggilan itu. Langit tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Langit hanya menunggu kamu mengatakan, "Ku siap, meski kecil, meski diam." Dan ketika kamu melangkah dalam kesadaran itu, kamu tidak hanya hidup, kamu sedang menjadi hidup itu sendiri. Panggilan bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu saat melakukannya. Jadi berjalanlah, bahkan dalam langkah sederhana. Karena di sanalah panggilanmu mulai berwujud, dalam diam, dalam kasih, dalam kesetiaan, pada hal-hal yang tidak terlihat oleh dunia, tapi selalu dirasakan oleh langit. Bagian 5. Emosimu adalah petunjuk rohani yang harus diperhatikan. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang begitu dalam hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata? Pernahkah hatimu bergetar oleh hal-hal yang tampak biasa bagi orang lain, namun bagimu itu mengguncang jiwa? Jika iya, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari langit. Sebuah pesan yang dikirim bukan lewat logika, tapi lewat rasa. Karena emosi yang kamu miliki bukan kelemahan, melainkan kompas ilahi yang menunjukkan arah panggilanmu. Para terpilih memiliki satu ciri yang sangat menonjol.
Mereka merasakan segalanya dengan intensitas yang berbeda. Kesedihan orang lain bisa mereka rasakan seolah-olah itu lukanya sendiri. Kebahagiaan yang kecil bisa membuat mereka menangis haru. Ketidakadilan yang biasa dilewati orang lain, bagi mereka menjadi luka yang menjerit. Ini bukan karena kamu terlalu sensitif. Ini karena kamu dipanggil untuk peka. Kepekaanmu adalah alat surgawi. Ia bukan beban, tapi bekal. Emosi yang muncul bukan tanpa sebab. Ia adalah suara yang menunjukkan di mana kamu seharusnya hadir. Ketika kamu merasa terganggu oleh sesuatu yang dilihat orang lain sebagai hal remeh, itu adalah tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang perlu disentuh, diperbaiki, disembuhkan. Dan kamu adalah bagian dari solusinya. Tuhan sedang menunjukkan apa yang ingin Ia ubah di dunia ini, melalui getaran dalam hatimu. Jangan abaikan air mata yang jatuh saat melihat penderitaan. Jangan remehkan kemarahan sunyi yang muncul saat melihat ketidakadilan. Jangan anggap biasa rasa haru yang datang tiba-tiba saat kamu melihat seseorang tersenyum meski hatinya luka. Semua itu adalah bahasa langit yang diterjemahkan dalam bentuk emosi, dan hanya hati yang terjaga yang bisa memahami pesannya. Banyak orang diajarkan untuk menekan emosi, untuk tampil kuat dengan membungkam rasa. Tapi para terpilih tahu bahwa di balik setiap getaran hati ada isyarat dari langit. Emosi bukan musuh, tapi sahabat spiritual yang membawamu lebih dekat pada kebenaran misi hidupmu. Ia menunjukkan luka dunia yang seharusnya kamu sentuh. Ia membawamu pada tempat yang seharusnya kamu sembuhkan. Ia menuntunmu kepada orang-orang yang seharusnya kamu peluk, bahkan hanya dengan kehadiranmu. Kadang panggilan hidupmu justru terletak di titik di mana kamu paling sering terluka. Rasa sakit yang terus datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkan bahwa di sanalah kamu punya kuasa untuk mengubah. Emosi itu datang bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguatkan tekadmu. Karena mereka yang paling bisa merasakan luka adalah mereka yang paling mampu menyembuhkan. Kamu tidak harus jadi tokoh besar untuk memulai perubahan. Cukup jadi manusia yang jujur dengan perasaannya. Cukup peka, cukup terbuka, cukup mau mendengarkan batin sendiri. Di sanalah keajaiban mulai terjadi. Di sanalah tujuanmu mulai terungkap, bukan lewat petunjuk besar, tapi lewat getaran kecil yang tidak bisa kamu abaikan. Apa yang membuat hatimu bergetar? Apa yang membuat air matamu jatuh meski kamu tak tahu kenapa? Disitulah awal mula misi hidupmu. Disitulah panggilanmu sedang mengetuk. Jangan lagi menutupi perasaanmu demi terlihat kuat. Karena kekuatan yang sejati bukan pada membungkam rasa, tapi pada keberanian untuk mendengarkannya. Dan saat kamu mulai merangkul emosimu sebagai bagian dari pesan suci yang dikirimkan kepadamu, kamu akan melihat betapa sebenarnya kamu telah diberi petunjuk sejak awal. Hanya saja, kamu belum mendengarnya dengan seluruh hatimu. Sekarang, saatnya kamu memperhatikan. Dengarkan baik-baik. Karena setiap getaran dalam jiwamu adalah bisikan dari langit, mengarahkanmu menuju tempat di mana cahaya dalam dirimu akan menyentuh dunia. Bagian 6. Kedekatan dengan sumber segalanya adalah kunci tujuan hidupmu. Di balik segala kegelisahan, di antara tanya yang tak kunjung usai, dan di tengah pencarian yang terus berulang, ada satu pusat yang menjadi kunci dari segalanya. Kedekatanmu dengan sang sumber kehidupan. Bukan kedekatan yang bersifat ritual semata, bukan sekadar formalitas doa yang dihafalkan, tapi kedekatan yang hidup, yang nyata, yang menjadikanmu merasa pulang meski dunia sedang ribut dan hatimu sedang remuk. Tujuan hidupmu tidak dimulai dari mimpimu. Ia tidak bermula dari keinginanmu. Ia lahir jauh sebelum kamu mengenal dunia ini. Dan hanya yang dekat dengan sang perancang yang akan mampu membaca petanya dengan jelas. Karena seperti seorang pelukis agung yang menyembunyikan makna dalam setiap goresan, hanya mereka yang duduk dekat, yang benar-benar mengamati, yang bisa memahami lukisan itu sepenuhnya. Begitu pula denganmu. Misi yang kamu bawa tidak akan bisa dikenali hanya dengan logika atau perhitungan. Ia akan mulai tersingkap ketika kamu berani diam, berani mendekat, berani hadir sepenuhnya di hadapannya. Bukan untuk meminta lebih banyak, tapi untuk mendengar lebih dalam. Karena suara panggilan seringkali tidak datang dalam teriakan,
Ia datang dalam bisikan kasih yang hanya bisa terdengar oleh hati yang tenang. Kedekatan ini bukan tentang banyaknya kata dalam doamu, tapi tentang ketulusanmu saat menutup mata dan berkata, "Aku di sini, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam." Karena sejatinya, yang dicari bukanlah kehebatanmu, melainkan hatimu yang berserah. Bukan tentang hafalan, tapi keintiman. Bukan tentang seberapa sempurna ibadahmu, tapi seberapa sungguh-sungguh kamu ingin hadir. Dan di sanalah rahasia mulai terbuka. Saat kamu mulai membiasakan diri berbicara dengan Sang Pencipta, layaknya sahabat terdekat, dengan jujur, dengan terbuka, dengan air mata yang tidak kamu sembunyikan, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kehangatan, sebuah kedamaian, sebuah arah yang tiba-tiba terasa begitu jelas meski langkah kakimu belum pasti. Kamu akan mulai sadar bahwa selama ini yang kamu cari bukanlah jawaban dunia, tapi pelukan dari langit. Bahwa yang kamu butuhkan bukan validasi dari luar, tapi kepastian dari dalam. Dan kepastian itu hanya bisa kamu temukan saat hatimu menempel erat padanya. Puji-pujian yang kamu lantunkan bukan hanya lagu, tapi jembatan. Doa yang kamu ucapkan bukan hanya permintaan, tapi benih hubungan. Setiap ayat yang kamu baca, setiap kata yang kamu ucapkan kepadanya, membuka pintu-pintu terang yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Semakin dekat kamu berjalan bersamanya, semakin jelas pula tujuan hidupmu, karena ia tidak menyembunyikan takdirmu untuk membuatmu bingung. Ia hanya menunggu kamu datang. Menunggu kamu mau mendekat bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai anak yang rindu pulang. Dan percayalah, dalam kedekatan itulah arah hidupmu mulai terbentuk. Bukan karena kamu melihat seluruh peta, tapi karena kamu menggenggam tangan Sang Penunjuk Jalan. Tidak semua akan langsung terang, tapi kamu tidak akan lagi merasa sendirian. Karena saat kamu melangkah dengannya, setiap langkah menjadi suci, setiap napas menjadi doa, dan setiap hari menjadi satu langkah lebih dekat dengan takdir yang telah lama menantimu. Maka jangan tunda lagi. Hadirkan dirimu sepenuh hati. Masuklah ke dalam ruang teduh bersama Sang Sumber segalanya. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu rindu. Karena di sanalah semuanya bermula, dan di sanalah kamu akan kembali menemukan arah yang selama ini terasa hilang. Bagian 7. Setiap luka, setiap talenta, dan setiap langkahmu. Bukanlah kebetulan. Hidup tak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari di mana langkah terasa berat, napas terputus oleh tangis yang tak terlihat, dan harapan seperti menguap bersama senja yang tak kunjung menjanjikan fajar. Tapi hari-hari itulah yang membentukmu. Luka-luka yang pernah kamu anggap sebagai kelemahan, sesungguhnya adalah pintu masuk menuju kekuatan terbesar dalam dirimu. Karena tidak ada satupun duka yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang tumpah tanpa makna. Semuanya sedang menyiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap sakit yang kamu alami, setiap kegagalan yang kamu tangisi, setiap penolakan yang membuatmu merasa tak berharga, semuanya adalah bagian dari ukiran tangan langit atas dirimu. Kamu bukan sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang dihaluskan agar pantas membawa cahaya yang lebih dalam, lebih kuat, lebih tulus. Dan lihatlah kembali ke belakang, betapa sering kamu ingin menyerah, tapi tidak jadi. Betapa sering kamu merasa sendiri, tapi ada kekuatan yang tetap membuatmu bertahan. Bukankah itu tanda bahwa kamu dijaga? Bahwa kamu dipersiapkan? Bahwa kamu tidak ditinggalkan? Tuhan tidak hanya bekerja lewat kebahagiaan. Ia juga berkarya lewat luka. Karena luka itu melembutkan hatimu. Ia menumbuhkan empati. Ia membuatmu mampu menangis untuk orang lain. Ia menjadikanmu bukan hanya penonton dalam panggung penderitaan, tapi pelaku perubahan. Dan bukan hanya luka, bakat yang kamu miliki, kemampuan alami yang membuatmu bersinar diam-diam, itu juga bukan hasil kebetulan. Apakah kamu pandai menulis? Apakah kamu mahir mendengarkan? Apakah kamu selalu tahu cara membuat orang lain merasa diterima? Semua itu adalah alat. Dan alat hanya akan berguna bila dipakai. Maka jangan ragu lagi untuk menggunakan apa yang telah ditanam,
telah ditanam dalam dirimu. Terkadang kamu berpikir bahwa kemampuanmu terlalu kecil. Tapi ketahuilah, tidak ada talenta yang terlalu kecil di tangan yang benar. Bahkan seulas senyum bisa menjadi penyembuh bagi jiwa yang nyaris hancur. Bahkan satu kalimatmu bisa menjadi lentera bagi mereka yang berjalan dalam gelap. Jangan tunggu sampai semuanya besar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana, namun tulus. Dan langkah-langkahmu, bahkan yang paling kecil dan ragu-ragu, juga tidak pernah sia-sia. Setiap keputusan yang kamu buat untuk tetap berjalan, setiap keberanianmu untuk melangkah meski takut, setiap doamu yang lirih, tapi penuh harap, semuanya adalah bagian dari jalan suci menuju pemenuhan tujuan ilahimu. Ingatlah, misi hidupmu tidak menuntutmu untuk selalu kuat. Ia hanya menantimu untuk berkata, "Aku bersedia." Karena langit tidak mencari mereka yang sempurna, tapi mereka yang mau melangkah meski belum tahu seluruh jalan. Dan percayalah, ketika kamu mulai bergerak, bahkan dalam langkah yang kecil, semesta pun ikut bergerak menyambutmu. Kamu bukan kebetulan, hidupmu bukan sia-sia. Setiap luka, setiap talenta, setiap langkahmu, semuanya adalah bagian dari naskah yang telah ditulis dengan kasih. Maka rangkullah semuanya. Jangan tolak masa lalumu. Jangan benci luka-lukamu. Sebab di sanalah kamu akan menemukan jembatan menuju mereka yang menanti terangmu. Dan saat kamu menjalani semua ini dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa yang tulus melangkah, kamu akan menyadari, misi hidupmu sudah dimulai sejak dulu. Dan hari ini, kamu hanya tinggal meneruskannya, dengan keyakinan bahwa kamu memang diutus, bukan untuk sempurna, tapi untuk berdampak, untuk menjadi cahaya yang tak padam, untuk menjadi bukti hidup bahwa luka bisa jadi kekuatan, dan setiap langkah kecil bisa membuka jalan menuju keabadian. Kini setelah kamu membaca dan meresapi setiap bagian dari pesan ini, izinkan aku mengingatkanmu, tidak ada satupun hal dalam hidupmu yang terjadi tanpa maksud. Semua luka yang pernah kamu tanggung, semua air mata yang jatuh dalam diam, semua kepekaan yang selama ini kamu kira sebagai kelemahan, ternyata adalah pintu. Pintu menuju panggilan yang telah lama bersembunyi di dalam jiwamu. Kamu bukan hanya sekadar hidup, kamu dipanggil untuk menyala. Kamu tidak hadir hanya untuk mengisi ruang. Kamu diciptakan untuk mengubah ruang itu menjadi tempat yang lebih bercahaya. Tidak harus dengan megah, tidak harus dengan sorotan. Cukup dengan tulus, cukup dengan sadar, cukup dengan satu langkah setiap harinya yang kamu ambil bersama keyakinan. Dan ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian. Sang sumber segalanya berjalan bersamamu, menuntunmu di tengah gelap, memelukmu saat kamu goyah, dan membisikkan harapan saat dunia mencoba memadamkan cahayamu. Jika hatimu bergetar selama membaca ini, itu artinya ada bagian dalam dirimu yang sedang bangkit. Bagian yang selama ini terdiam, kini mulai bicara. Aku ingin hidup sepenuhnya. Aku ingin berjalan dalam cahaya panggilan yang selama ini telah menantiku. Maka jangan diam. Nyalakan langkahmu. Dekatkan dirimu kepada Sang Pemberi hidup. Gunakan setiap bakat, peluk setiap luka, dan jadikan semuanya sebagai persembahan hidupmu untuk dunia yang sedang kehausan akan cahaya dan kasih. Dan sebelum kamu pergi dari video ini, mari lakukan satu hal yang sederhana, namun penuh makna. Tekan tombol suka, sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu siap menerima panggilan ini. Berlanggananlah ke saluran ini, agar setiap pesan berikutnya menemukan jalan menuju jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ada pesan ilahi yang terlewat. Dan tulislah di kolom komentar, 77, sebagai sinyal yang kuat kepada semesta, bahwa kamu siap melangkah dengan kesadaran penuh. Karena hari ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari perjalanan pulang menuju dirimu yang sejati. Awal dari hidup yang tidak hanya bertahan, tapi bercahaya. Karena kamu adalah satu di antara sedikit yang dipilih. Dan dunia sedang menunggu langkahmu.